Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Ketemu lagi dengan Jejak Digitalku. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja. Kita akan unboxing sebuah laptop ini, guys. Baru datang hari ini dari Jogja ya. Dapat mouse wireless ya. Sudah dapat baterainya juga. ABC lumayan. Dongle-nya sekalian kita lepas ya. Baterai sudah model tanam, ini nggak bisa dilepas, cuma kayaknya sih bisa dilepas ini dengan membuka dua skrup ini. Ini kalau dipegang agak kasar, jadi di tangan nggak licin. Generasi ke-8 ini, guys. Yang biasa saya pakai itu masih generasi ke-7 ya. Langsung aja kita nyalakan tombol powernya. Asus sekarang modelnya di pojok seperti ini ya. Oke, sudah nyala. Nah, ini ternyata sudah diinstal sama dari tokonya. Coba yang tertulis di sini kita perbesar. CPU Intel Core i3 818. Jadi angka setelah strip ini menunjukkan generasinya ya. Misalnya kalian punya laptop i3 atau i7 atau i5, i5 itu biasanya diikuti oleh angka-angka strip berapa. Misalnya punya saya itu i5 strip 71 sekian, itu artinya CPU nya atau prosesornya itu i5 generasi ke-7. Misalnya generasi ke-6 juga sama, ini angkanya akan 6, i3 6 sekian. Nah, ini kecepatan prosesornya up to 3,4 GHz. DVD-nya ada. Ini garansi 2 tahun ya. Asus memang di bagian garansi dia hebat, berani menggaransi 2 tahun, dimana laptop lain garansinya cuma 1 tahun. Memorinya 4 GB. Cuma biasanya pengalaman yang sudah memorinya ini on board ya, menempel di boardnya. Jadi kalau kalian buka terus dicari memorinya mau diganti itu nggak bisa, karena sudah nempel di mainboardnya. Jadi paling biasanya disediakan slot satu untuk slot tambahan ya. Misalnya mau di update, ditambah misalnya jadi 8 GB, tinggal kalian beli aja yang satu kepingnya 4 GB. Misalnya beli yang 8 GB berarti nanti 8 plus 4 jadi 12 GB. OS Win 10. Mungkin ini sudah pre-install dari pabrikannya. Harddisknya 1 TB. Portable lightweight design tipis maksudnya ya. USB 3.0. terus output ininya HDMI. Ini USB nya di sebelah kiri ada 2, terus ini port HDMI, terus VGA masih disertakan, terus port LAN, port charging. Terus ini ada USB tipe C ya, USB-C. Jadi di sebelah kiri USB nya 2 plus USB-C. Coba kita lihat di sebelah kanan.
sebelah kanannya kosong ini guys. Jadi memang USB-nya yang umum, USB-C itu sebenarnya belum umum ya kalau di daerah di tempat saya. Biasanya kan ini kita tempel satu, sudah kita tempelin untuk keperluan MOS, untuk MOS satu, terus satu untuk flash disk atau eksternal disk, hard disk eksternal misalnya. Jadi yang satu ini jarang terpakai, jadi Anda harus beli adapter USB-C untuk bisa dipakai, atau mungkin ke depan perangkat-perangkat elektronik sudah menggunakan USB-C semua, bisa jadi begitu. Sambil kita pakai mouse-nya ya. Agak lemot ya. Oke, di sini cuma tercantum 2,2 GHz ya. Jadi yang di stikernya di sini up to 3,4, ini artinya harus overclock, biasanya harus di setting di bagian BIOS-nya untuk mencapai kecepatan maksimalnya. Cuma kalau pakai kecepatan maksimal biasanya laptopnya cepat panas dan secara keseluruhan akan mengurangi umur laptop ya. Kalau dipaksa harus bekerja di performa tertingginya secara terus menerus, maka umur laptop itu secara otomatis akan cepat rusak. Makanya ini standarnya dia hanya bekerja di 2,2 GHz. Oke, RAM-nya 4 GB ya. Ini sistemnya 64 bit. Windows 10 Windows is activate, sudah teraktivasi. Ini Windowsnya ori, berarti sudah bawaan dari Asusnya. Oke, sudah terkonek dengan internet ya. Sekalian saya tunjukkan cara merubah temanya menjadi tema dark. Klik kanan, personalize. Di sini pilih color, pilih dark, otomatis dia menjadi hitam, lebih tampilannya lebih bagus menurut saya. Oke, biar agak berwarna. Biasa laptop baru atau setelah install baru akan saya hapus yang tidak terpakai ya. Terus misalnya akan saya tampilkan my PC, kemudian control panel, biasa kita personalize, terus ke bagian tem, klik desktop icon, setting. Nah, setelah ini klik komputer, dashboard pin sudah otomatis, terus kontrol panel. Jadi yang sering diakses saja saya tampilkan di sini ya. Kita sering akses my PC, terus kontrol panel. Yang tidak terpakai kita hapus saja. Ya, kalau kita lihat di sini, ini terasa berat itu yang bekerja keras di sini. CPU dia di atas 50%. Yang bekerja ini apa ya, biasa antivirus ya, antivirus. Terus memori, coba kita yang paling besar apa, sama antivirus. Disknya juga antivirus ya. Antivirus itu ya memang di satu sisi kita perlukan untuk menjaga sistem komputer, di satu sisi dia memakan resource komputer yang sangat besar. McAfee mungkin akan saya hapus ya, soalnya ini terasa terlalu berat untuk sebuah komputer baru, apalagi ini komputer generasi ke-8 yang terkenal dia lompatan kecepatannya itu harusnya bisa diandalkan. Memang kalau kita baca review generasi ke-7 ke generasi ke-8 itu, jadi ada perbedaan yang mencolok, harusnya generasi ke-8 itu lebih cepat.
cuma kalau saya rasakan ini masih terlalu berat ya. Salah satu sebabnya ini yang selalu sudah warna merah itu adalah disknya, hard disknya ya. Memang untuk Windows 10 kalau bisa itu kita ganti SSD ya, solid state disk. Di video saya ada yang membahas masalah solid state disk, silahkan dicari. Jadi memang hard disk ini adalah komponen paling lemot di sebuah sistem komputer yang istilahnya prosesornya dia sudah jalan cepat, RAM-nya sudah cepat. Nah, hard disknya ini yang keteteran, tertinggal, dan komputer itu tidak mungkin meninggalkan hard disk ya. Akhirnya semua sistem komputer menjadi pelan karena mengikuti kerjanya hard disk. Nah, itulah mengapa komputer seperti ini, Core i3 yang generasi ke-8 juga terasa lemot. Dan kalau kita cek adalah di bagian hard disknya ini yang hampir 100%, ini 99%. Artinya dia bekerja keras, nggak tahu bekerja keras atau dia pontang-panting mengikuti gerakan CPU dan memori. Coba nanti kita akan download CPU Z, tool yang untuk mengetahui kecepatan komputer. Oke, saya download dulu ya. CPU Z. Oke, kita buka CPU ID, CPU Z, tool yang biasa untuk melihat performa sebuah komputer. Oke, Intel Core i3, kode namanya Kaby Lake. Ini soketnya 1515. Case, mainboard, memorinya ini DDR4, single channel. Mungkin masalah single channel, dual channel suatu saat saya buatkan videonya. Yang jelas ketika ini bisa dual channel, dia performanya akan naik lumayan signifikan. Grafik ini Intel UHD 620. Oke guys, ini hasil CPU Z. Untuk single prosesor dia dapatnya 245. Untuk multi threadnya 597 ya. Ini kalau kita compare dengan AMD A10, dia untuk yang single threadnya dia lebih tinggi ya, sedikit ya. Cuma kalau untuk yang multi threadnya masih menang yang AMD A10. Nah, kalau sama Core Duo baru dia bisa menang. Meskipun di single threadnya masih menang Core Duo-nya. Ya, ini untuk skor CPU Z. Kelebihan lain untuk laptop ini sebenarnya tidak lemot banget. Setelah saya ini coba Windows Defender-nya saya matikan. Kalau kita cek di Task Manager, terus McAfee-nya, antivirusnya tadi saya uninstall, dia dapat posisi idle ya, posisi CPU laptop tidak membuka apa-apa, dia stabil ya, bawah 10% ya. Terus misalnya saya buka kontrol panel, dia langsung membuka. Kita buka Explorer, terus misalnya Office, ini Office-nya sudah saya install baru, Windows Office 2016. Word, saya buka Excel sekaligus ya. Kalau ini kebutuhan untuk kelas bisnis, ngetik sebetulnya ini sudah cukup sekali. Kecuali untuk gaming ya, ini beda cerita. Kalau untuk gaming ini tidak direkomendasikan. Coba kita buka Firefox Mozilla. Ini Mozilla versi 75, ini keren sekali. Saya mau buka misalnya YouTube. Ini keyboardnya enak banget buat ngetik.
Terus kelebihan lain, dia suaranya ini jadi tertulis Sonic Master. Coba kita dengarkan lagunya almarhum Glenn. Nah, ini suaranya itu bass tebel suaranya ya. Demikian review singkat tentang laptop Asus Intel Core i3 generasi ke-8. Kesimpulannya, ini laptop dipakai lumayan nyaman untuk kelas bisnis, dia untuk ngetik-ngetik, kirim email dan lain sebagainya ya. Cuma ini bukan laptop gaming karena memang VGA-nya hanya Intel 620, bukan dedicated ya. Bentuknya yang agak tipis, jadi dibawa portable kemana-mana, tidak terlalu berat, dan framenya yang terlihat kokoh juga ini terlihat elegan dan kemungkinan ini awet. Jangan lupa like, subscribe, bye bye.